bawa nama negara untuk bisa memberikan hasil yang maksimal dan juga pastinya membanggakan nantinya. Ya sudah pasti semuanya ingin memberikan yang terbaik, apalagi untuk atlet-atlet yang sudah terpilih melalui jalur seleknas. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, gue ingetin lagi buat pemain-pemain atau atlet dari Indonesia yang bertanding di Solo ini itu ada Red Face, ada Satar, ada Potato, Jaden, Genfos, dan juga Luxi. Yes, betul banget. Ke-6 atlet perwakilan dan kalau misalkan kita lihat dari nama-nama yang disebutin sama Kapasta itu ke-6 player yang mereka tuh berasal dari tim yang berbeda. Jadi ada 6 tim dan juga 6 player dari tim-tim di Indonesia. Kalau misalkan kita lihat dari regional lain, mereka kan ada kayak 3 player dari satu tim yang sama. Tapi kalau untuk Indonesia, mereka masing-masing mewakili timnya sendiri dan juga mewakili satu nama yaitu Indonesia. Yes, betul banget. Red Face dari EVOS, Satar dari Genesis Dogma, terus Potato dari Alter Ego, Luxi dari Bigetron, Genfos dari Ion, tapi sepertinya ada pertempuran sudah mulai terjadi. Lamborghini bertemu di bagian dalam sebuah rumah, ada close combat yang terjadi, tapi DBS ada di tangan seorang mid laner. Bukan sebuah weapon yang mudah dihadapi untuk berjarak dekat, dan sudah mulai ada molotov dilemparkan. Kali ini mid laner berhasil berpindah. Lagi-lagi kita bakal melihat duel satu negara yang sama akan melemparkan molotov yang berikutnya kembali membatasi pergerakan dari seorang mid laner, tapi mid laner masih mendapatkan area yang cukup nyaman di bagian pintu area lain lagi. Namun dari Lamborghini masih mencari keberadaan seorang mid laner, masih mendapatkan sebuah angle, tapi mid laner granat sudah mulai dimasak, di cancel begitu saja. Sebuah fake move terjadi, namun DBS-nya lagi-lagi win, masih gagal untuk mendapatkan seorang Lamborghini. Lamborghini kayaknya bakal jualan untuk bagian dalam kali ini dengan menggunakan AKM-nya. Ada close combat yang sudah mulai terjadi, belum connect shoot, dan itu dia DBS dari seorang mid laner mampu untuk memulangkan Lamborghini ke arah lobby. Vietnam hilang kembali satu atlet mereka ke arah lobby. Wow, dengan DBS Gaming seorang mid laner berarti bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk negaranya, untuk tim Vietnam. Dan kali ini kita bergeser lagi POV-nya ke perwakilan dari tim Filipina, ada Rankit yang juga masih staying holding di satu buah compound. Belum banyak movement yang diperbuat dari tadi, belum banyak pergerakan juga, masih cukup santai tempo yang dimiliki. Dan akhirnya kita melihat salah satu perwakilan dari tim Indonesia, ada Ina2 Jaden. Yes, Jaden yang masih bermain dengan tempo yang agak lambat, sudah mulai mendengar bunyi sebuah vehicle turun dari bagian vehicle. Yang bakal ada Jaden yang menembak dari bagian atas. Namun, bukan Jaden tapi seorang Frankie karena sudah berpindah ke tempat lain dan agak kurang fokus gua. Ini dia pemain dari Laos berhasil mendapatkan poin pertama dia, pulang kembali satu atlet ke arah lobby. Tadi habis ngeliat Jaden, excited gua, tapi ternyata berbeda atlet lain karena balik lagi ke omongan di awal, tidak ada kesempatan kedua, Windy. Yes, betul. Dan juga nampaknya udah mulai ada beberapa bentrok lagi yang terjadi. Udah mulai pada berguguran juga para atletnya. Tersisa 43 atlet lagi. Dan kalau misalkan kita melihat dari posisi 43 itu juga masih mengantongi 1 poin aja untuk DM kali ini. Makanya para atlet juga mereka berjuang, mereka bermain dengan sangat hati-hati. Tapi nampaknya swap di area yang benar-benar open juga diberikan pressure bertubi-tubi dari Salford. Dan bahkan di steal Genfos mendapatkan poin pertamanya untuk tim Indonesia. Nice one Genfos, tapi satu elimination gua rasa belumlah cukup. Butuh yang namanya WWCD dan tembakan dari mid laner menuju ke arah satu pemain yang sedang melakukan rotasi. Namun masih belum bisa mendapatkan poinnya kali ini. Sementara mid laner agak sedikit tertahan. Dia sudah membuka tembakan otomatis. Bukit belakang sudah mulai aware dengan apa yang ada di bagian rumah ini. Yes, betul. Udah benar-benar aware banget. Mereka mau nggak mau memang harus meningkatkan awareness yang lagi untuk bisa menjaga body system mereka, menjaga diri mereka sendiri untuk bisa survive. Dan sekarang mampukah survive? Satu player akan coba diburu nampaknya. Dan Thailand, Gatani. Wow, dia benar-benar agresif banget, langsung diuber one sec. Oh no, one sec mau kemana? Bahkan coba dikejar dari seorang Gatani, dicari, diubrak-ubrak lagi dari perwakilan tim Thailand kali ini, Kak Pasta. Gila loh, ini Gatani bener-bener nafsu banget, langsung diuduk begitu aja. Ada mobil di sebelah kanan bakal dicuekin sama Gatani karena dia tahu bukan itu yang tadi dia tembak. Dia bakal mencari area yang lebih nyaman lagi, mengamankan sebuah gudang di area sekitar Pochinki. Diparkirkan begitu saja, tidak ada tembakan yang connect berjalan seorang Gatani. Malah Gatani mendapatkan informasi karena tadi ada tembakan dari rumah garasi yang dekat. Dan di arah lain Luxi mendapatkan satu pemain dari Philippines. Poin kembali lagi untuk atlet dari Indonesia. Tadi Genfos, sekarang Luxi, tapi Red Face dipulangkan ke arah lobby. Satu atlet dari Indonesia menghilang di menit ke-14.
Yes, betul. Dan masih ada 5 atlet lagi dari Indonesia yang bisa memberikan hasil yang begitu maksimal. Dan kita masih bergeser juga POV-nya ke area luar Pochinki. Ini ada Void juga dari Gatan yang berusaha untuk memberikan beberapa defensive area mereka juga di pop beberapa smoke untuk bisa membutakan vision dari bagian satu buah compound. Dan saat ini Gatani masih bisa untuk memainkan temponya juga. Dan bahkan dari Jaden melihat adanya terdengar juga vehicle yang lewat bagian depan. Tapi Genfos juga memberikan beberapa pressure-nya walaupun belum bisa mendapatkan tambahan-tambahan atau itu mendapatkan di bagian ruangan sebelah mana. Tapi nampaknya Uno Genfos bertemu dengan player Indonesia lainnya. Ada Luxi yang juga terpantau dari sisi seorang Genfos. Betul, dijaga dengan sangat bagus oleh seorang Luxi bagian pinggiran circle yang keempat, membuat Genfos harus mencari area lain dan di arah lain lagi. Nice try untuk Potato. Sudah ada 2 atlet Indonesia yang dipulangkan ke arah lobby. Red Face dan juga Potato menghilang di menit yang tidak jauh berbeda. Tadi kalau nggak salah Red Face di menit ke-13 atau ke-14, sementara Potato dipulangkan di menit ke-15. Yes, betul. Dan juga tadi kita bisa mengintip dari bagian aset sebelah kanan mid laner sejauh ini yang mendapatkan poin eliminasi terbanyak dengan total 3 poin eliminasi yang didapatkan. Dan sekarang Gatani dengan cerdik juga menaiki satu buah vehicle dan POV juga bergeser tiba-tiba ke tim Myanmar dan juga Filipina yang sedang chaos juga berotasi dan range masih bisa survive. Tapi vehicle-nya juga sangat amat dalam bahaya. Akan juga diburu lagi dengan tembakan bertubi-tubi dari seorang mid laner. M4-nya hampir menemukan juga tapi yang ditumbangkan malah tim Thailand Beer 11 juga harus puas juga di posisi yang ke-32. Ya tapi tak kenapa gue ngelihat kayaknya mid lane bener-bener mendapatkan buff dari para supporter yang ada di venue. Mungkin karena Vietnam adalah tuan rumah, otomatis semangat dari atlet-atlet Vietnam harusnya satu level lebih tinggi dibandingkan atlet dari regional lain, Win. Iya, betul lah. Dan sekarang bahkan ada lambungan granat yang cukup jauh juga dari Gatani. Hampir menyentuh juga posisi dari mid lane. Dan ternyata Genfos lagi-lagi menambah lagi pundi poin eliminasi untuk tim Indonesia. Dan bahkan dari Vietnam juga sedang fokus fight walaupun ada trade knock juga yang terjadi di area lainnya, Kak Pasta. Ya betul banget, ini fight sudah terjadi di berbagai sisi. Dan kalau kita perhatikan di bagian leaderboard atau live status di bagian kanan, di mana sudah ada 2 atlet Indonesia yang menyumbangkan elimination. Ada Genfos dengan 2 elimination dan Luxi dengan 2 elimination yang sudah dikumpulkan untuk sementara ini, Windy. Yes, betul. Harus bisa kita pacu lagi semangat para atlet kita dengan 3 broken atlet yang tersisa untuk mereka bisa berjuang memaksimalkan game yang pertama untuk hari yang pertama juga. Dan dari Kamboja, dari Jisoo juga sudah mulai bergerak menggunakan bagian di depan sana. Banyak banget player-player ataupun atlet yang juga udah mulai touchdown. Bahkan dari King melihat sang raja sudah mulai melihat pergerakan dari tim-tim lain. Dari Jisoo juga akhirnya touchdown survive. Tapi Jaden yang akhirnya mendapatkan poin eliminationnya ke seorang King. Nice steal tadi dilakukan oleh seorang Jaden ketika terlalu banyak menembak dan diuntungkan tentunya untuk atlet dari Indonesia. Jaden mendapatkan poin pertamanya dan di bagian lain fight terus-terusan terjadi. Honda sudah dipulangkan ke arah lobby. Thailand menambah pundi eliminationnya dan kali ini Stone sudah mendapatkan 2 elimination win. Ini benar-benar menggila banget perolehan elimination yang ada di bagian live status di sebelah kanan karena memang ini kejar-kejaran poinnya begitu ketat. Iya, betul. Dan sekarang apalagi udah circle yang keempat juga udah semakin kecil lagi area yang bisa mereka mainkan. Masih tersisa 24 player lagi dan Jaden masih punya satu buah natural obstacle berupa bebatuan untuk bisa mengcover dirinya untuk saat ini. Sementara waktu dari arah tembakan juga udah mulai semakin chaos lagi. Terdengar beberapa tembakan coba dimaksimalkan oleh regional lainnya juga. Dan Radkit, Filipina juga masih berusaha untuk mencari gerak-gerik dari player ataupun atlet yang ada di dalam satu buah smoke. Ya, tapi kalau kita perhatikan dari semua yang sudah masuk, kayaknya rata-rata ini semuanya bermain di pinggiran circle, Win. Gak ada yang mau ngambil resiko untuk bermain di bagian center circle, karena terlalu berbahaya banget. Terlalu banyak high ground yang bisa dimainkan di circle keempat ini. Iya, betul banget. Dan apalagi sekarang Circle juga akan segera bergerak lagi, akan segera mengecil dan mengarah ke bagian selatan. Dan kali ini kita bisa lihat juga dari Jaden masih nggak terlalu jauh dan Genfos sudah touchdown masuk ke bagian bibir Circle. Dan Ferrari, oh no, posisinya juga dalam bahaya karena Stone bisa juga membatukan posisi dari seorang Ferrari. Ya betul, namun belum bertembakan di antara kedua atlet ini. Semuanya masih berada di posisi mereka masing-masing. Namun Stone begitu agresif untuk memberikan sedikit tembakan ke arah depan sana. Agak sedikit jauh namun masih belum connect dan memberikan damage sama sekali. Dan di bagian lain, pemain-pemain atau atlet dari Laos juga sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona. Sementara Genfos sedikit lagi untuk bergerak masuk, tapi Genfos masih bersabar. Gak buru-buru dia untuk masuk ke dalam zona. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh seorang Jaden, tinggal sedikit lagi masuk ke dalam zona, tapi masih bersabar. Di manakah Luxi berada? Luxi agak sedikit repot ya, karena dia harus melewati 1, 2, 3 atau 4 pemain untuk dia bisa masuk ke dalam zona.
Ya, saya setuju banget. Masih banyak perjuangan lagi harus ditempuh oleh Luxi dan kita pasti berharap yang terbaik untuk perwakilan atlet dari tim Indonesia. Dan kita akhirnya melihat juga POV dari seorang Jaden yang masih bermain di area yang cukup open. Dia juga nggak mau terburu-buru seperti kata Pasta. Dia masih berusaha untuk memikirkan timingnya dulu sebelum dia mengambil inisiasi. Tapi dari Genpol menahan beberapa gerakan dan bahkan ada pertemuan juga, dan saat dari Ras juga berusaha untuk memberikan beberapa cross combat dan ternyata berhasil bisa didapatkan lagi pecahan poin pertama untuk Malaysia untuk seorang Rush. Yes, Ras mendapatkan poin pertamanya, tapi ada sudah mulai berdekatan dan dilindas begitu saja, begitu tragis. Ferrari melindas satu pemain Laos. Poin masuk untuk Ferrari dan di bagian lain Ferrari bisa tertembak di bagian belakang pun memberikan tembakan yang begitu menyakitkan, namun masih belum bisa mendapatkan seorang Ferrari, malah terpotong oleh seorang Jaden. Poin bertambah kembali untuk atlet dari Indonesia, Windy. Yes, betul banget, dan udah benar-benar menggila lagi permainan atlet-atlet dari setiap negara. Bahkan Indonesia juga, Jaden juga harus bisa mendapatkan lagi beberapa poin tambahan mereka. Dan Stone akan coba ditargetkan. Kali ini Jaden melihat men-tapping dengan Embornya. Kali tiganya dicari lagi, tapi nampaknya di area bagian lain bergudangan. Akhirnya dengan DBS Gaming lagi-lagi Myanmar berhasil bisa menambah lagi pundi-pundi poin mereka. Dan bahkan dari Brunei, satu-satunya negara yang masih komplit dengan 6 atlet mereka. Yes, dan nice try tentunya untuk Luxi karena dia sudah dipulangkan ke lobby. Indonesia menyisakan 2 atletnya saat ini. Tersisa Jaden dan juga Genfos kalau nggak salah yang masih ada sampai di menit ke-21. Circle kelima akan segera menghilang karena Blue Zone yang sudah mulai mepet. Kali ini kita bakal lihat pergerakan kembali dilakukan oleh seorang mid laner yang sudah mendapatkan 3 elimination. Ya, yes, betul, dan kita bisa lihat juga dari bagian elimination feeds dari Yuhai juga sudah mulai terpick up posisinya dia, dan McLaren lagi-lagi memberikan gertakan dan bertambah lagi pundi-pundi poin eliminasi dengan total 4 poin eliminasi untuk seorang McLaren. Ini positioningnya bagus banget, tapi Circle tidak berpihak ke siapapun karena semua atlet yang tersisa mereka butuh effort untuk masuk ke dalam zona ini, zona yang sulit dari mid lane ataupun dari atlet-atlet lain, karena hiding spot yang ada di bagian itu sedikit banget tapi terlihat dengan sangat jelas Kisol, dan lagi-lagi bertambah 1 elimination dari mid lane dengan 5 kali ini elimination sudah dikumpulkan oleh seorang mid lane. Yes, betul, dan mungkin akan bertambah lagi dengan lemparan molotov, dan sayangnya juga nice try untuk satu atlet lagi Indonesia, Jaden, dan juga terpick off posisinya masih ada satu perwakilan lagi. Let's go dari Genfos yang masih bisa bertahan, tapi mid lane semakin lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi, akan coba mengepung, masuk disamperin langsung ke area pergudangan ya Kak Pasta. Yes, betul, bakal dimasukin ke bagian gudang, tapi nice try untuk Genfos karena dia sudah dipulangkan ke arah lobby. Jaden juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Semua wakil Indonesia sudah mulai menghilang, tapi kali ini fight masih terjadi. Game masih berjalan karena masih ada 10 atlet yang tersisa. Akan ada jump shot dan mid lane mendapatkan eliminationnya yang ke-6. Sebuah permainan yang sangat-sangat menggila dari mid lane, berburu elimination, bahkan kali ini dia sudah ingin masuk tapi terpotong oleh stun. Elimination dari mid lane dihentikan oleh seorang stun karena sudah terlalu banyak, dan kali ini Windy tinggal 7 atlet yang tersisa. Yes, betul, dan akankah dimainkan, akan dipakai, tapi ternyata enggak, mungkin akan bermain lebih hati-hati lagi dari seorang Wansek. Wow. Dapat lagi sih harus ya. Ini bakal ada perang saudara dari arah Brunei. Kalau tadi kita ngelihat perang saudara di Vietnam, tapi kali ini kita bakal melihat perang saudara antar Brunei. Karena sudah ada 2 yang pulang ke arah lobby, tinggal 2 atlet lagi dari Brunei, Windy. Ya, betul, dan kita akhirnya bisa melihat POV dari drone melihat keempat atlet yang tersisa. Ada 2 perwakilan lagi dari Brunei, 1 dari Thailand dan juga 1 dari Myanmar, dan Stone juga masih ada beberapa cengkungan atau bukan yang bisa dijadikan satu buah hiding spot, dan masing-masing player masih sama-sama bersabar satu sama lain Kak Pasta. Ya betul, semuanya masih bersabar, nggak ada yang buru-buru lagi. Tapi Stun kali ini mendapatkan sebuah lempengan yang cukup enak banget. Itu Tiren di daerahnya Stun tertutup dari 2 atlet Brunei yang bisa saja memberikan tembakan ke arah Stun, tapi nggak akan terjadi win karena tertutup dengan sebuah gundukan yang menurut gue itu bagus banget ditempatin sama seorang Stun. Satu sama lain Kak Pasta. Iya, ini kayaknya nggak ada yang mau maksa fight dari 4 atlet yang tersisa. Stun harus gerak sih, mau nggak mau dia harus bergerak sekarang, dan itu dia tembakan. Pergerakan sedikit dari Stun mampu ternyata untuk mendapatkan sebuah elimination dan membuat jalurnya agak terbuka untuk mendapatkan sebuah pohon. Tapi Stun ingin bergerak ke area yang lebih dan lebih lagi. Lihat berapa langkah yang dia ambil. Udah nggak 5 langkah dari rumah lagi, tapi udah berpuluh-puluh langkah dari drop zone awal dia tadi.
Iya, Ses, betul. Dan ini yang gak sabaran yang dari tadi agresif itu cuma dari Stone, yang lainnya masih sabar, mereka proning aja, mereka nggak bergerak. Tapi Stone lihat dia berusaha untuk mencari informasi, dia nggak mau tinggal berdiam diri aja, dia bergerak, dia menyisiri bagian kanan juga bagian kiri untuk bisa membuka lagi vision. Ada Wangsek juga nampaknya sudah mulai mengambil inisiasi yang sama dengan Stone, dia bergerak juga ke bagian arah sebelah kiri. Tapi dari Brunei, satu atletnya masih belum memberikan tanda-tanda ada sebuah pergerakan. Ya, ini dia 3 atlet yang tersisa membuat bentuk segitiga, tapi bukan segitiga yang lain-lain ya, bukan segitiga bermuda juga. Ini segitiga di battleground, bergerak semua beriringan dengan Blue Zone. Ini Blue Zone adalah kawan dan Blue Zone berhenti. Semua kaki dingin di bagian Blue Zone, tapi nyawa mereka masih bertahan. Walaupun namanya cold, tapi cuma di bagian kaki, bagian atasnya enggak nih. Semuanya bermain sabar. Proning adalah kunci untuk mendapatkan WWCD di game pertama ini. Yes, betul. Dan udah mulai dibakar juga posisi dari seorang Wansek, dibatasi pergerakannya, bahkan Wansek. tembakan juga sudah mulai dilontarkan. Wansek, Wansek esek-esek. nampaknya semakin terpojok lagi dengan kedua atlet yang sama-sama melihat posisi mereka. Tapi ada beberapa prediction, tapi Wansek masih belum bisa mendapatkan beberapa hit marknya tadi ke atlet dari Brunei. Ya ampun, akhirnya diamankan oleh seorang Stone. Ini batu bukan sembarang batu, ini batu dari Thailand. Dapetin satu pemain lagi dari Brunei, tapi Stone udah nggak sabar lagi, kakinya kram, udah nggak bisa digerakin lagi, dan Stone berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah langkah kaki yang sudah tidak bisa ditahan lagi membuat Stone YOLO dan berhasil mendapatkan WWCD di game yang pertama. Mendapatkan extra point dengan WWCD-nya 20 poin placement. Gila, ini X dari Mega yang masih bertahan kemampuannya dengan sangat mantap.